Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan saya, Primi Putri Suryaatmaja, dosen MPKS Komik Anda, dalam perkuliahan jarak jauh kita. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, tetap di rumah, jaga jarak dan hindari keramaian. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan aktivitas kita bisa kembali normal lagi. Di minggu yang lalu Anda sudah mendapatkan materi mengenai membuat cerita sampai dengan membangun archetype untuk tokoh komik Anda. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana kita memberikan jiwa kepada tokoh di dalam komik Anda melalui sebuah pendekatan ilmu psikologi terapan. Siapa di antara kalian yang suka dengan komik Jepang? Nah, memang kebanyakan orang di luar sana itu sangat menggandrungi komik Jepang. Bahkan di Eropa sendiri penjualan komik tertinggi itu ada didominasi oleh komik Jepang. Nah, kenapa komik Jepang itu bisa diterima di seluruh dunia? Hari ini saya akan kasih tahu rahasianya kenapa komik Jepang itu bisa diterima di seluruh dunia. Nah, kalau dari sisi ceritanya, kenapa Jepang bisa diterima di seluruh dunia? Karena komik Jepang memang begitu sederhana dari sisi cerita, dan ceritanya itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya yang suka dengan komik olahraga, ada nggak komiknya? Yang suka masak, ada komiknya. Yang suka main basket, ada komiknya. Yang suka main bola, ada komiknya. Yang suka hamster, ada komiknya. Kisah percintaan, ada komiknya. Kisah tentang satria, pahlawan, dan sebagainya, ada komiknya. Apa genre cerita yang tidak ada di komik Jepang? Hampir seluruhnya ada di dalam komik Jepang. Lalu kalau dari sisi tokohnya, misalnya, siapa di antara kita yang merasa bahwa tokoh komik Jepang itu dihadirkan begitu humanis, begitu dekat dengan kita sebagai manusia, sehingga tidak hanya sekedar antagonis maupun protagonis, tetapi tokohnya betul-betul hidup, betul-betul nyata, seolah itu adalah Anda, itu adalah saya. Tokohnya dibuat dan diciptakan dengan begitu humanis dan menampilkan sisi seperti memang itulah manusia pada umumnya. Dan hari ini saya akan kasih tahu apa yang membuat Jepang begitu berhasil diterima di seluruh dunia. Nah, cuman karena ini rahasia, saya minta sama Anda jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cukup di antara Anda dan saya aja, karena ini rahasia. Nah, rahasianya adalah bahwa Jepang itu di dalam memberikan jiwa kepada tokohnya, kepada tokoh-tokoh di dalam komik yang dibuatnya itu menggunakan sebuah ilmu yang sudah digunakan dari semenjak zamannya Hippocrates, yaitu 400 tahun sebelum Masehi. Ya, mungkin Anda akan merasa, wah 400 tahun sebelum Masehi, iya. Jadi Jepang tidak main-main mempergunakan sebuah ilmu yang tidak sembarangan, sebuah ilmu yang sudah secara empirik juga terbukti. Dan saat ini ilmu psikologi terapan itu yang diterapkan Jepang di dalam membuat karakter tokoh komiknya. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar ya, kalau dari ilmunya Hippocrates misalkan mengenai koleris, sanguinis, melankolis, koleris, dan sebagainya. Nah, yang akan saya sampaikan kali ini adalah mirip-mirip dengan itu, tapi bukan itu, tapi mirip-mirip dengan itu. Ini adalah lanjutan daripada ilmunya Hippocrates yang saat ini banyak sekali digunakan di dunia psikologi terapan maupun di manajemen SDM. Dan ternyata ilmu itu yang menjadi sebuah rahasia kenapa Jepang bisa membangun karakter tokoh komik yang begitu kuat, melekat di hati pembacanya, dan diterima di seluruh dunia. Itu adalah namanya DISC, yaitu sebuah ilmu psikologi terapan yang akan saya jelaskan berikut ini. DISC itu ada 4 kuadran, yaitu ada dominant, influence, compliant, dan steady. Ini adalah kepribadian dasar manusia yang ada di semua dari kita. Nah, sambil saya menjelaskan, sambil saya menerangkan, kita akan sambil bermain, boleh ya? Jadi kita akan melakukan permainan. Permainannya adalah gini. Ketika saya menjelaskan materi ini, saya ingin Anda mencoba mengenali diri Anda sendiri.
Ketika Anda bisa mengenali diri Anda, maka kita akan lebih mudah nanti membangun karakter tokoh komik Anda. Oke, jadi kita akan bermain mengenali diri Anda untuk membangun karakter tokoh komik Anda. Nah, tidak ada yang salah dengan kepribadian ini, semuanya benar, baik itu dominan, influence, compliant, dan steady, semuanya itu benar. Ya, tidak ada yang salah, dan semua dari kita punya empat-empatnya. Tapi yang akan menjadi kepribadian kita itu adalah dua yang menonjol. Nah, cara bacanya gini. Dominan dengan steady itu kan secara kuadran letaknya berseberangan, sehingga orang dominan tidak mungkin steady. Seperti halnya orang compliant itu tidak mungkin influence, ya. Perpaduannya adalah dominan influence atau influence dominan. Influence steady atau steady influence. Compliant steady atau steady compliant, compliant dominan atau dominan compliant. Mana yang ditaruh di depan itu yang paling menonjol dari dirinya. Oke, mari kita mulai. Kita kenali diri Anda sendiri untuk kita membangun karakter tokoh di dalam komik kita. Jadi di dalam DISC ini itu dibagi secara kuadran, ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang memang people oriented, lalu yang kedua adalah orang-orang yang task oriented. Dominance dengan compliance itu adalah orang-orang yang task oriented. Jadi orientasi mereka adalah bagaimana mereka bekerja, menyelesaikan goals-goalsnya dan sebagainya, bagaimana menyelesaikan sebuah misi dan sebagainya. Mereka tidak terlalu peduli dengan bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Sementara orang steady dan orang-orang influence adalah tipikal orang-orang yang lebih mengedepankan bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Jadi secara kata kuncinya adalah dominance itu adalah goal driven, tipikal orang yang direct ya, dia direct dalam arti kata memimpin, mengarahkan gitu ya, dan dia adalah orang-orang kompetitif. Jargonnya adalah just do it now. Jadi lakukan saja. Masalah belakangannya nanti seperti apa itu urusan belakangan. Orang-orang dominan selalu mengambil peran untuk lakukan saja dulu. Kemudian orang-orang influence adalah people person. Mereka adalah orang yang berusaha untuk terlihat begitu menyenangkan di dalam setiap pergaulannya. Mereka talk aktif, senang sekali bicara. Mereka tipikal orang-orang yang spontanitasnya tinggi sekali. Jadi kalau janjian dengan orang-orang influence, kita mau pergi ke mall kapan? Sekarang. Dan sekarang spontanitas itu adalah waktu yang paling tepat buat orang-orang influence. Orang-orang influence punya moto have fun in doing it. Kalau tadi dominance just do it, orang-orang influence have fun in doing it. Apapun harus have fun. Nah, orang-orang steady ini sih stable, orang-orang yang ya senang dengan segala sesuatu yang stabil, tidak suka menunjukkan emosinya, cenderung untuk dependable, artinya tergantung dengan orang lain, kurang bisa mandiri, konservatif ya, tapi dia tipikal orang-orang loyal, dan ketika melakukan sesuatu, motonya adalah do it together. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk mensupport dia dan memberikan keyakinan buat dia, karena orang-orang ini itu punya kecenderungan untuk sulit mengambil yang namanya keputusan. Lalu typical compliance ini adalah orang-orang yang memang sangat berhati-hati sekali, mengedepankan sekali logikanya, orang-orang yang organized, diplomatik, dan jargonnya adalah do it right. Jadi ingat, dominance itu just do it, influence have fun doing it, steadiness do it together, dan compliance do it right. Saya mau kita masuk ke komik Doraemon. Ya, komik yang simple dan sebagian besar dari kita, bahkan mungkin semua dari kita sudah baca, dan kita suka sekali mengikuti filmnya ya. Nah, dari mulai zaman saya kecil sampai Anda sekarang, itu adalah film yang kita nggak lewatkan gitu ya. Bahkan anak-anak saya sampai hari ini pun kita masih menonton Doraemon. Nah, kalau kita lihat satu persatu dari komik Doraemon, kita akan mulai dari Doraemon. Nah, kira-kira dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, menurut Anda Doraemon itu masuknya apa karakter kepribadiannya? Ayo boleh ditebak. Kasih saya jawaban. Oke? Enggak, bukan itu. Iya, betul sekali. Kita lihat bahwa Doraemon itu adalah tipikal steady influence. Steady-nya dari mana? Steady-nya adalah Doraemon adalah tipikal orang yang orang yang ya memang dia
kayak gitu, dia cenderung tidak emosional gitu ya, emosinya cukup terkontrol, dan dia tipikal orang yang nggak tegaan, bahkan alatnya sudah berkali-kali dipakai Nobita untuk hal yang juga ternyata endingnya kurang baik, tetap aja dipinjemin, nggak enakan. Dan influence-nya adalah Doraemon itu ceria, dan dia selalu berusaha untuk mengedepankan have fun in doing it, tapi steady-nya porsinya lebih besar daripada influence-nya, sehingga dia menjadi seorang steady influence. Bagaimana dengan Nobita? Nobita juga sama dengan Doraemon, yaitu steady influence juga. Steady-nya bisa kelihatan dari mananya, dari malesnya, dari nunda pekerjaannya, dari pesimisnya, dari ketakutannya melakukan hal-hal yang baru, dari apapun yang dia lakukan dia selalu membutuhkan Doraemon untuk mendukung dia, dan dia juga influence karena dia memang tipikal yang juga suka bersenang-senang ya, pelupa juga dan sebagainya, sehingga dia menjadi steady influence. Terus berikutnya kita akan lihat ke Shizuka. Menurut Anda Shizuka apa? Iya, tepat sekali, Shizuka adalah seorang yang tipikalnya adalah seorang steady compliance. Bisa kelihatan steady-nya, compliance-nya adalah tepat waktu, well organized, rapi, hidupnya teratur, dan sebagainya. Melankolis ya, sangat perasa sekali. Orang-orang compliance tuh melankolis, sangat perasa. Kita lihat Suneo. Yes, Suneo itu adalah compliance dominance. Compliance-nya dia sangat perhitungan orangnya. Kata lain daripada pelit ya. Kemudian dia itu mengedepankan logikanya, penuh dengan pengamatan dan sebagainya. Dominance-nya adalah sebenarnya dominance ya, tapi dia masih kalah dominance dengan Giant karena tipikalnya juga ngotot gitu untuk beberapa hal, ngatur-ngatur orang untuk beberapa hal. Tapi sayangnya Suneo itu masih kalah dominance dari Giant. Kalau Suneo compliance dominance, Giant itu dominance influence ya. Semoga Anda bisa mencoba mengerti ya dari apa yang saya sampaikan. Oke, dari komik Doraemon sekarang kita akan coba lihat ke Shinchan. Ya, mungkin Anda sudah pernah juga membaca komik Shinchan. Kita akan menyoroti 5 tokoh, yaitu Shinchan beserta teman-temannya. Mari kita lihat yang pertama dari Masao. Menurut Anda Masao apa tipikalnya? Ya, betul ya, bahwa Masao itu steady influence. Steady-nya bisa terlihat dari tipikal yang dependable dengan orang, percaya diri yang kurang, lebih senang ada di belakang layar, dan lain sebagainya. Influence-nya ya dia suka bersenang-senang, asik buat bermain dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Kazao atau Kazama, menurut Anda apa dia? Oke, ya tepat sekali, dia dominance compliance. Dominasinya kelihatan bahwa memang Kazama tipikal orang yang sangat goal oriented, dia percaya dirinya tinggi, dia punya bakat untuk memimpin, compliance-nya dia hidupnya sangat tertata, tepat waktu, terjadwal, bahkan sampai les dan segala macam terjadwal. Dia sudah punya impian akan membangun Kazama Enterprise dan dia sudah buat roadmap-nya dan sebagainya. Orang-orang yang punya kehidupan tertata sekali, dia goal driven-nya dominance, dan compliance-nya adalah untuk mencapai goals-goalsnya itu dia mampu membuat roadmap yang begitu detail. Kemudian kita lihat Nanae atau Nene, itu menurut Anda apa Nene? Iya, Nene dominance influence. Nene itu dominan sekali ya, terutama kalau kita lihat lagi main ibu-ibuan, bagaimana kemudian dia mengatur. Dominance itu adalah tipikal bossy ya, senangnya ngatur-ngatur orang, dan Nene itu adalah tipikal yang seperti itu, ngatur teman-temannya, emosinya cukup tinggi, tapi influence-nya ya dia itu juga suka bersenang-senang, senang bermain, senang ketemu orang, tipikal kepribadian yang cheerful dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bo itu adalah Bo itu sangat steady compliance. Kalau si Masao lebih ke steady influence, kalau Bo si muka tanpa ekspresi itu adalah steady compliance. Dan tentunya Shinchan, kita tahu Shinchan itu adalah sudah pasti influence. Ya, influence dia selalu have fun in doing it, pelupa, berantakan, tidak bisa tepat waktu, hidupnya bermain, bersenang-senang, kekanak-kanakan. Tapi Shinchan juga cukup dominance, terutama ketika orang lain dirasa mulai mengganggu kehidupannya dia. Jadi itu sekilas gambarannya ya.
Lebih detail mengenai dominan atau kita sebut dia si kuat. Dominan ini extrovert. Jadi kalau di dimensi kepribadian kita tahu ada introvert, ada extrovert. Nah, seorang dominan itu adalah tipikal kepribadian extrovert. Dimana ketika dalam sebuah situasi atau sebuah permasalahan, para dominans itu akan mengambil peran sebagai pelaku. Oke, dia akan take action in everything. Dan dia tipikal orang-orang yang optimis. Kita bisa lihat dominan itu berbakat sekali memimpin, dia dinamis dan aktif, jadi tipikal orang yang selalu memerlukan perubahan, gak bisa hidupnya flat, mereka goal driven, goal achiever, mereka kemauannya kuat dan tegas, mereka gak mudah patah semangat, mereka bebas, mereka percaya diri, mereka yakin bisa melakukan apapun, dan mereka punya motivasi yang sangat tinggi untuk hidupnya. Mereka itu biasanya unggul dalam keadaan darurat, orang-orang yang bergerak cepat, mendelegasikan pekerjaan, merangsang kegiatan, dan yang paling penting kata kuncinya adalah mereka adalah orang-orang yang berkembang karena saingan. Jadi kalau seandainya dominan dia nggak ada saingan, ya udah dia akan stuck di situ karena dia udah ngerasa bahwa oke, I am the winner, saya yang menguasai medan ini, saya menguasai medan pertempuran ini. Tapi begitu ada saingan, itu akan memacu dia untuk lebih produktif dan lebih kerja keras lagi untuk mencapai goals-goals yang lain. Kayak misalnya zaman kuliah dulu kalau orang-orang dominan ketika dia IPK-nya 3,7 di satu kelas dia paling tinggi, dia akan santai, ya udah dia di comfort zone dengan IPK 3,7. Tapi ketika tahu-tahu di semester depan ada temennya yang 3,9, dia akan berjuang mati-matian untuk IPK-nya 4 gitu. Ya itulah orang-orang dominan, orang-orang yang berkembang karena saingan, orang-orang yang tapi jeleknya bosi, dia suka ngatur-ngatur orang, ngatur ya, agak-agak bosi lah gayanya, kadang-kadang merasa nggak terlalu perlu temen. Anda mungkin kalau lihat tipikal orang-orang di sekitar kita ya, kayak para pejabat-pejabat yang Anda lihat dominance, tipikal kepribadiannya orang-orang mendominasi, kayak siapa, Donald Trump gitu ya. Terus Anda lihat George Bush, itu petinggi-petinggi dunia yang dominans. Kemudian Anda lihat menteri kita Luhut Binsar Panjaitan gitu ya, tipikal orang-orang dominans. Artis misalkan Ahmad Dhani, Agnes Monica dan sebagainya, itu orang-orang dominans, orang-orang yang memang kalau sudah punya kemauan mereka kuat sekali, dan apapun yang akan mereka raih itu akan mereka kejar gitu. Nah, oke, sekarang coba tunjuk tangan siapa di antara Anda yang merasa dominance. Gak usah malu para dominance, oke? Kenali diri Anda. Nah, saya ada unsur dominance-nya, dan gak usah malu menjadi seorang dominance karena rata-rata para pemimpin dan orang-orang besar di dunia itu dilahirkan dari tipikal kepribadian dominance. Saran saya adalah Anda carilah pasangan dengan kepribadian yang bertolak belakang dengan Anda, yaitu para steady. Para steady itu adalah kalau di dimensi kepribadian mereka adalah orang-orang introvert. Kalau dominan, oh ya tadi sorry saya lupa dengan satu kata kunci gini. Kalau dominance dikasih masalah, dia akan menyelesaikannya dengan my way, cara gue, I do it my way. Itu orang-orang dominance. Nah, orang-orang steady atau si damai, si introvert, dia kalau dalam sebuah situasi atau kejadian dia akan mengambil peran sebagai pengamat, dan orangnya cenderung pesimis. Kalau dominance pelaku di bagian ngamatin, dan dia cukup pesimis orangnya. Orang-orang steady secara emosi, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, mudah bergaul, tipikal kepribadian yang damai, diam, tenang gitu ya, menyembunyikan emosi, orangnya hidupnya konsisten, hampir tidak ada ambisi. Kalau udah punya roda 2, ngapain sih harus roda 4? Yang penting kan ada rodanya gitu ya, orang-orang steady, oke? Kemudian orang-orang ini bahagia dengan hidupnya, nerimo gitu ya. Kalau orang dominance kan harus berubah, saya butuh dinamika, hidup itu harus berubah, nggak bisa gini-gini terus ya. Kalau orang steady ya bahagia dengan hidupnya, lalu ya sudahlah, let it flow gitu ya. Nunda-nunda pekerjaan, kalau masih bisa ada 5 tahun lagi, kenapa harus sekarang? Lalu sulit mengambil keputusan. Kalau orang dominan, dia harus segera buat keputusan. Dia tahu bahwa keputusannya tidak akan bisa menyenangkan untuk semua orang, tapi dia harus buat keputusan. Tapi orang-orang steady, ya ini apa ini ya, ini apa itu, ini apa ini dan sebagainya. Ya itulah orang-orang steady ya. Ini apa ini apa itu,
dan sebagainya. Ya kayak gitulah orang-orang steady. Kemudian orang-orang yang sangat menghindari konflik, jadi dia kalau orang dominan nggak apa-apa konflik terbuka, mereka siap untuk konflik terbuka. Kalau orang steady sangat menghindari konflik, dia nggak mau konflik, nggak mau ribut, dia nggak enakan sama orang, dan dia tipikal yang sangat baik di bawah tekanan. Orang dominan makin ditekan makin kayak makin ditekan makin membal, seperti bola bekel, dilempar makin membal. Kalau ini ditekan dia akan makin diam dan makin tenang. Jadi kalau Anda misalkan nawarin barang ke orang steady, ini duitnya, mana barangnya gitu ya, dia pasti akan langsung bayar karena dia nggak enakan untuk nolak Anda. Nah, orang-orang steady itu contohnya Anda sudah lihat di Doraemon dan Shinchan. Mungkin kalau Anda lihat Spider-Man gitu ya, tokoh yang ditampilkan Peter Parker di Spider-Man itu sangat-sangat steady ya. Bagaimana kemudian untuk mengungkapkan perasaan cintanya saja sulit gitu ya. Orang-orang ini juga pendengar yang baik, loyalty-nya tinggi gitu dan sebagainya. Tapi dia cenderung pesimis dan sulit mengambil keputusan. Nah, kalau tadi dominance diberikan masalah, dia akan menyelesaikannya dengan my way, cara gue. Kalau steady, dia akan menyelesaikan dengan cara easy way, cara yang paling mudah, yang penting nggak konflik, nggak bikin ribet orang. Berikutnya saya akan masuk ke perbedaan influence. Si populer, si ekstrovert, si pembicara, dan optimis. Anda pernah lihat orang yang nggak pernah sedih? Kalau Anda punya teman yang nggak pernah sedih dan kerjaan yang ngomong melulu, kalau ngomong susah berhenti, kemungkinan besar orang itu adalah influence. Orang-orang ini tuh suka sekali bicara, menghidupkan kehidupan, rasa humornya tinggi, ingatan yang kuat untuk warna, emosional, demonstratif, ekspresif, antusias, penuh rasa ingin tahu, cenderung kekanak-kanakan, dia periang dan penuh semangat dan sangat baik sekali di atas panggung. Dia adalah pelawak yang baik, penghibur yang baik, tapi jeleknya apa? Dia pelupa, tidak disiplin dan tidak teratur. Ibu saya seorang influence, Anda tahu bahwa dalam 1 bulan dia pernah kehilangan kartu ATM-nya itu sampai 3 kali, saking dia pelupanya. Oke, lalu dia pernah pergi ke kondangan bersama suaminya, dia pulang, dia lupa kalau dia ke kondangan sama suaminya. Tipikal kepribadian lain akan bilang gila, kebangetan, tapi buat orang influence itu normal, karena memang dia pelupa, dan orang-orangnya senang dipuji. Orang-orang influence tuh bahayanya adalah kalau dia dipuji, dia itu akan keluar semua isi perutnya. Anda bayangkan, ibu saya pernah pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta gitu ya, kayak ITC gitu, dan dia tuh senang sekali dipanggil bunda. Lalu ada zaman dia belum berhijab, dia menggunakan yang namanya wig, rambut palsu, oke? Kemudian dia datang ke sebuah mall di Jakarta, dan si SPG-nya ini pintar sekali mengambil hati dia. Dia tahu tipikal ibu saya influence dengan pembawaannya, lalu dia cukup menyapa dengan hai bunda, apa kabar, cantik sekali bunda hari ini. Hanya gara-gara kata bunda yang menurut dia adalah sebuah pujian dan penghormatan, Anda tahu apa yang terjadi? Dia pulang, dia bawa 70 buah wig, dia beli 70 buah rambut palsu. Apa dipakai? Enggak, dia hanya pakai 5, sisanya masuk gudang. Tapi buat influence yang penting have fun in doing it. Itulah tipikal orang-orang influence, yang kalau janjian sama dia jangan pernah bikin waktu, karena dia tipikal yang spontan. Kapan pergi? Sekarang. Kalau dikasih masalah, dominance akan menyelesaikannya dengan my way, si steady dengan easy way. Kalau ini si influence, yuhu, fun way. Tadi tentang yang lain, lalu tentang tipikal perbedaan yang selanjutnya namanya compliant. Compliant ini introvert. Kalau dalam sebuah situasi dia akan menjadi yang bagian mikir ya. Tadi kalau si dominance adalah yang action, si steady adalah bagian mengamati, si influence adalah yang bagian ngocehnya, dan ini adalah pemikirnya, si analytical, si logical, si critical. Jadi orang-orang compliant ini adalah orang yang mendalam, penuh pikiran, analitis, serius,
tekun, cenderung jenius, cenderung ya, saya bilang nggak selalu jenius, tapi cenderung jenius, cenderung berkacamata, jenius, pembawaannya diam, tidak banyak bicara, tapi sangat analytical sekali. Dia filosofis sekali, menghargai puisi, menghargai keindahan, orang-orang idealis, yang perasa sekali. Nonton film India ada sedih, dia menitikkan air mata. Lihat drama Korea, dia tersentuh, dia menitikkan air mata, dia terharu, dia mudah sekali terharu dan tersentuh oleh situasi. Orang-orang ini juga standarnya tinggi sekali. Kalau Anda lihat cara dia berpakaian rapi sekali, kalau bajunya kemeja biru muda, celana putih, nanti sepatunya ada biru muda dan putih, tasnya juga gitu, serasi, senada, sangat rapi sekali. Ya kalau nyusun kaos kaki di lemari itu degradasi warna dari mulai merah ke merah muda, merah lebih muda, kuning lebih muda, sampai hijau biru dan sebagainya. Orangnya rapi sekali. Kalau nyusun sendal jepit di rumah itu disusun harus madepnya sama, dan kalau perlu sesuai urutan warna, jadi nomor 40, 39, 38, 37, 36 dan seterusnya. Orang ini rapi sekali, nggak bisa lihat sesuatu yang berantakan, dia nggak betah sekali. Namu ke rumah orang, lukisannya miring, dia berdiri, dia betulin lukisannya. Oke? Orang-orang compliant ini luar biasa, dan dia perfeksionis, standarnya tinggi. Kalau janjian sama dia, itu dia janjian jam 8, dia jam 7 udah datang, bisa atau setengah 8. Tapi kalau sama orang influence, Anda janjian jam 8, dia datangnya jam 10 atau jam 11. Nah, orang-orang ini sangat memperhatikan orang lain, tipikal yang pendengar orang lain gitu ya. Dan dia ekonomis, kata lain, daripada pelit. Nah, ayah saya itu seorang compliant. Dulu zaman saya seusia Anda di zaman mahasiswa itu, saya pasti selalu terima uang bulanan dari ayah saya. Dan setiap bulan itu juga ayah saya meminta saya membuat yang namanya laporan keuangan. Anda bayangkan, kalau ada boros 10.000 rupiah aja, itu ditanya ini ada pemborosan 10.000 kemana. Orang-orang yang compliant ini orang-orang luar biasa yang sangat perhitungan sekali. Tapi luar biasanya kalau dia jadi seorang perencana keuangan, dia jadi manajer keuangan, dia adalah perencana keuangan dan manajer keuangan yang hebat, karena tipikalnya memang betul-betul sangat perfeksionis sekali ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang kepribadian. Apakah Anda sudah mengenal kepribadian Anda masing-masing untuk membangun karakter yang akan kita gunakan membangun karakter tokoh komik Anda? Ya, tadi kalau dominance dengan my way, steady dengan easy way, influence dengan fun way, kalau ini the right way. Dia akan berusaha menyelesaikan dengan cara yang terbaik gitu ya, cara yang paling benar, makanya dia mengambil keputusan yang lama. Tapi jeleknya dia lama-lama saking kelamaan mikir, dia jadi cenderung untuk tidak membuat keputusan apapun. Oke? Silakan kenali diri Anda, nggak ada yang salah dengan kepribadian ini. Semuanya benar, kita unik ya, kita luar biasa, dan semua dari kita memiliki keunikan masing-masing. Mengakhiri sesi kita hari ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi dulu supaya itu mempermudah pemahaman Anda gitu ya, terkait dengan masing-masing karakteristik dari kepribadian ini. Saya mau kasih sebuah contoh. Ini adalah sebuah cerita, sebuah kisah nyata tentang suaminya teman saya beserta dengan anak-anaknya. Jadi teman saya itu punya suami dan 3 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil, usia SD. Nah, si suami ini setiap hari, setiap pagi punya tugas adalah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sebelum sekalian berangkat bekerja. Nah, si suami ini tipikal kepribadiannya adalah influence ya, itu perlu Anda catat. Nah, suatu hari si bapak beserta 3 orang anak perempuannya ini datang ke sekolah terlambat. Oke, datang ke sekolah terlambat. Ketika datang, gerbang sekolah sudah digembok oleh satpam, mereka terlambat. Nah, sebelum saya bahas bagaimana sikap seorang influence terhadap situasi dan kejadian ini, saya mau tanya dulu ke Anda. Kira-kira kalau seandainya si bapak ini adalah tipikal kepribadian dominance, apa yang akan dia lakukan? Iya, benar sekali. Kalau seandainya si bapak adalah tipikal kepribadian dominance, dia akan mengatakan begini ke anaknya. Tuh kan, papa udah bilang kan, terlambat kan? Kamu sih lelet. Papa kan udah bilang, makanya kita jadi terlambat. Pokoknya, papa nggak mau tahu. Detik ini juga, turun dari mobil,
Papa akan temenin kamu. Kita akan sama-sama ngadep ke satpam dan guru piket untuk minta dibukakan pintu. Pokoknya papa tidak mau tahu, apapun yang terjadi, kalian harus sekolah. Oke? Itu kira-kira tipikal kepribadian dominance. Lalu gimana kalau seandainya si bapak ini adalah tipikal kepribadian steady? Ingat kata kuncinya ya, dominant my way, steady easy way. Betul. Kalau dia steady, dia akan pilih cara yang paling gampang, pulang. Nggak konflik, nggak ribet, nggak harus memperbaiki kesalahan, dan nggak harus face to face dalam sebuah konflik dengan orang lain. Kalau seandainya dia tipikal kepribadian compliant, apa yang akan dilakukan? Ya, mereka akan merenungi, akan kecewa, mungkin akan menangis bersama, lalu akan membuat daftar tabel kesalahan yang dilakukan dan apa langkah-langkah ke depan yang bisa diperbaiki. Lalu ya kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya si bapak ini adalah, bukan sayangnya sih, uniknya dia adalah tipikal kepribadian influence. Apa yang kira-kira dilakukan? Iya, benar sekali. Si bapak ngomong gini ke anaknya, "Mak, terlambat, pintunya sudah digembok. Nah, gini aja. Gimana kalau seandainya kita ke taman safari? Papa bolos kerja, kalian bolos sekolah. Asik kan?" Nah, dan betul lah hari itu mereka semua berangkat ke taman safari. Ya, mungkin anak-anak tertawa, tapi itulah orang-orang influence. Dan sampai di rumah, si bapak ini pulang berantem dengan ibunya yang tipikal kepribadian compliant, ributlah mereka dan sebagainya. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Tipikal kepribadian berbeda akan mengambil respon berbeda terhadap masalah yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya, atau misalnya ada sebuah cerita tentang mahasiswa nih. Ada mahasiswa gitu ya, dipanggil oleh manajer pendidikan. Karena mahasiswa ini bermasalah, jarang masuk, nilainya bermasalah, pembimbing akademiknya sudah komplain, dan si manajer pendidikan manggil. Misalkan mahasiswa pertama adalah dominance yang dipanggil. Oke, mari kita sama-sama lihat gini. Ini ilustrasi aja ya, semoga Anda mudah ngertinya. Dominance, sini kamu, gitu ya. Masuklah si mahasiswa dominance, dengan cara berjalannya udah kelihatan, cara berjalan dominan, dia akan tegap, penuh percaya diri. Lalu marah-marah nih manajer pendidikannya. "Kamu ya emang dasar dominance ya. Kamu itu mahasiswa, kamu itu becus gak sih jadi mahasiswa? Bisa gak sih jadi mahasiswa? Kamu itu bermasalah," dan sebagainya. Nah, kalau mahasiswa dominan, responnya apa kira-kira? Nah, dia akan bilang, "Oh, jadi itu maksud Bapak memanggil saya ke sini. Asal Bapak tahu ya Pak ya, gak gampang Pak jadi mahasiswa." Ide, galakan dia dari manajer pendidikannya, oke? Nah, ketika keluar dari ruangan manajer pendidikan, dia ketemu sama temannya, ditanya, "Dominance, ngapain lu masuk ke ruang manajer pendidikan?" Jawabannya, "Nggak tahu tuh, rese banget. Manajer pendidikan cari gara-gara mulu sama gue." Oke, itu kira-kira gambarannya dominance. Nah, kalau sekarang gambarannya si si steady. Steady gimana? Cara masuknya udah beda. Steady cara masuknya, "Misi Pak, selamat pagi," gitu. "Ada apa Bapak manggil saya?" gitu ya. Misalkan manajer pendidikannya dominance ya, terus marah gini, "Kamu itu emang dasar mahasiswa nggak punya otak," gitu ya misalnya ya. Kayak gitu, saking kesal marah manajer pendidikannya, si steady, "Iya Pak, maaf, saya emang nggak punya otak ya, pasrah. Maaf ya Pak ya, saya nggak bermaksud untuk berbuat seperti itu. Maaf banget ya Pak ya, saya jadi ngerepotin Bapak ya," gitu. Sampai cium-cium tangan dia. Masuk ngendep-ngendep, bungkuk-bungkukin badan. Begitu di luar, sampai ketemu temennya, ditanya, "Woi, steady, tadi ngapain masuk ke dalam ruangan manajer pendidikan?" "Ya, nggak tahu ya, gitulah, dipanggil manajer pendidikan, kata manajer pendidikan, aku nggak punya otak." Ya, pasrah dia, nggak mau konflik. Nah, gimana kalau si influence yang dipanggil ke ruang manajer pendidikan? Dari cara masuknya udah tok 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 gitu ya. "Yuhu,
Bapak manajer pendidikan, apa kabar? Bapak ngapain sih Pak manggil-manggil saya Pak? Ya Allah Pak, Bapak tuh kalau seandainya nggak ketemu saya ya, Bapak tuh kangen sama saya pasti tuh. Bapak tuh ya emang Pak ya, Bapak tahu nggak sih Pak, Bapak tuh ngapain sih Pak manggil-manggil saya? Bapak kan tahu, saya kan mahasiswa, saya tuh banyak pekerjaan, saya banyak tugas, banyak repot dan sebagainya. Kenapa jadi banyakan dia yang ngomong gitu ya? Begitu dia keluar dari ruangan manajer pendidikan, ditanya sama temennya, ngapain lu influence ke ruangan manajer pendidikan? Dia akan jawab, manajer pendidikan emang kangen sama gue, kalau saya nggak ketemu gue tuh dia tuh rindu banget gitu ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Oke, nah terakhir nih, kalau si compliant, kalau dia dibilang dasar kamu mahasiswa gak punya otak misalnya gitu ya, apa yang akan dia lakukan? Apa? Bapak bilang saya mahasiswa gak punya otak. Keluarga saya aja gak pernah Pak ngomong kayak begitu. Oh ya, Anda jangan lupa komplain itu perasa sekali. Dan ketika dia keluar dari ruangan, ditanya sama temennya, hey ngapain ke ruangan manajer kemahasiswaan? Sulit mengungkapkannya. Dia lari ke jembatan Texas, menenangkan diri. Iya, oke. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Semoga bisa Anda pahami ya. Anda adalah Anda menentukan dari karakter tokoh komik yang sudah Anda desain, sudah Anda buat sketsanya, kostumnya, archetype-nya dan lain sebagainya. Silahkan Anda berikan jiwa kepada tokoh Anda itu, apa karakter DISC-nya dia. Oke, Anda berikan jiwa. Dia sebagai dirinya, dia di dalam pekerjaannya seperti apa, di antara teman-temannya kayak gimana tipikalnya, dan saat berada di dalam tekanan seperti apa. Kasih jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan Anda coba berikan jiwa kepada tokoh Anda. Tuangkan ide Anda dan konsep Anda di dalam lembar kerja 11 plus 12, ada A, B, atau C. Itu maksudnya B dan C adalah tambahan kalau Anda butuh lebih dari satu. Kalau masih butuh, kalau seandainya tokoh Anda lebih dari satu, ya mungkin ada berapa tokoh di dalam komik Anda, silahkan Anda deskripsikan setiap dari DISC-nya. Di situ ada kolom dominan sekian persen, influence sekian persen, bisa Anda berikan persentasenya dan tuliskan alasannya. Kenapa dia dominance? Apa yang menjadi ciri-cirinya dominance? Apa yang menjadi ciri-cirinya dia influence? Nah, biasanya yang akan menonjol adalah hanya dua. Jadi Anda berikan yang kalau memang Anda mau bikin dia dominan influence ya, Anda dominankan persentase dan poin untuk 2 poin teratas yang menjadi tipikal kepribadiannya dia. Itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan jarak jauh kita pada hari ini. Tetap semangat, silakan dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi menggunakan grup WhatsApp. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah aja.